Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam rekan-rekan semua. Yang saya hormati Ibu Salik Vini Mari selaku dosen, beserta rekan-rekan yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neng Nazwa Febina Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Analisis Inovasi PT Gojek Indonesia menggunakan pendekatan Spiral Innovation. Apa sih PT Gojek Indonesia itu? Jadi, PT Gojek Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang bergerak di bidang layanan on-demand dan pembayaran digital. Inovasi Gojek berkembang secara bertahap dan berulang melalui proses pembelajaran berkelanjutan, sehingga sangat relevan dianalisis menggunakan pendekatan spiral innovation. Beralih ke bagian kebutuhan pasar. Jadi, inovasi Gojek ini berawal dari kebutuhan nyata masyarakat perkotaan di negara Indonesia yang menuntut solusi transportasi dan layanan harian yang cepat, aman, terjangkau, dan mudah diakses. Sebelum hadirnya Gojek, masyarakat sering menghadapi kesulitan mendapatkan ojek konvensional dengan tarif yang tidak transparan serta ketersediaan yang tidak menentu. Selain itu, pelaku UMKM dan pedagang kecil juga mengalami keterbatasan dalam menjangkau pelanggan yang lebih luas. Di sisi lain, gaya hidup masyarakat modern mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan praktis seperti pemesanan makanan, pengiriman barang, dan pembayaran non-tunai. Kondisi tersebut mendorong Gojek untuk tidak hanya berfokus pada layanan transportasi, tetapi berkembang menjadi ekosistem layanan digital terpadu yang menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara efisien dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada kolaborasi multi-stakeholder. Inovasi Gojek tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan ini berperan aktif melalui pemberian rating, ulasan, serta masukan yang menjadi dasar perbaikan layanan. Yang kedua, mitra driver menjadi ujung tombak operasional sekaligus sumber insight penting terkait kondisi lapangan, efektivitas fitur aplikasi, serta sistem insentif. Sementara itu, mitra UMKM khususnya GoFood dan GoPay berkontribusi dalam pengembangan fitur promosi, sistem pembayaran, dan perluasan jangkauan pasar. Selain itu, Gojek juga bekerja sama dengan regulator atau pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan terkait transportasi online, perlindungan konsumen, dan ketenaga kerjaan. Kolaborasi ini memungkinkan inovasi Gojek tetap relevan, berkelanjutan, dan selaras dengan kondisi sosial serta regulasi yang berlaku. Yang ketiga yaitu penilaian siklus inovasi. Jadi, Gojek menerapkan siklus inovasi yang bersifat berulang dan adaptif. Proses ini dimulai dari ide awal yaitu GoRide sebagai solusi transportasi berbasis aplikasi. Seiring berjalannya waktu, Gojek melakukan pengembangan dengan menambahkan berbagai layanan seperti GoFood, GoSend, GoPay, GoMart, dan GoBiz. Setiap inovasi diuji melalui peluncuran bertahap di kota-kota tertentu untuk mengukur respon pasar. Selanjutnya, Gojek melakukan evaluasi berbasis data mencakup pola penggunaan layanan, kepuasan pelanggan, serta performa mitra. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan aplikasi, algoritma, dan fitur layanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi Gojek tidak bersifat sekali jadi, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan pengguna dan dinamika pasar. Nah, rekan-rekan semua, adapun risiko dari inovasi. Dalam setiap siklus inovasi, Gojek menghadapi berbagai risiko. Risiko operasional dapat muncul berupa gangguan sistem aplikasi ataupun server yang berdampak langsung pada layanan. Selain itu, terdapat risiko regulasi akibat perubahan kebijakan pemerintah terkait transportasi online dan ekonomi digital.
Gojek juga menghadapi risiko persaingan yang ketat dengan platform sejenis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi sosial, inovasi Gojek berpotensi menimbulkan konflik dengan transportasi konvensional apabila tidak dikelola dengan pendekatan yang inklusif. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam strategi inovasi Gojek untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan kepercayaan publik. Selanjutnya ada iterasi produk atau jasa. Gojek secara konsisten melakukan iterasi produk berdasarkan feedback pengguna. Salah satu contohnya adalah perbaikan sistem tarif dan estimasi waktu agar lebih akurat dan transparan. Selain itu, Gojek mengembangkan fitur keamanan seperti tombol darurat dan sistem verifikasi driver untuk meningkatkan rasa aman pengguna. Inovasi juga dilakukan melalui GoPay guna mempermudah transaksi digital, baik bagi pelanggan maupun mitra UMKM. Di sisi layanan GoFood, optimalisasi sistem promosi dan rekomendasi membantu meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus pendapatan mitra. Iterasi ini menunjukkan adanya feedback loop yang kuat antara pengguna dan pengembang, sehingga inovasi Gojek selalu berbasis kebutuhan nyata. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendekatan spiral innovation yang diterapkan Gojek menunjukkan bahwa inovasi yang efektif bersifat bertahap, fleksibel, dan berorientasi pada pengguna. Kelebihan pendekatan ini terletak pada kemampuan Gojek untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar, membangun ekosistem layanan terintegrasi, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Namun, terdapat pula tantangan seperti ketergantungan pada teknologi, stabilitas sistem, serta kompleksitas pengelola mitra dalam jumlah besar. Meski demikian, secara keseluruhan, model inovasi Gojek memiliki potensi besar untuk diterapkan pada perusahaan digital lainnya, khususnya startup berbasis platform yang ingin berkembang secara berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.